Ustadz Muhammad Ba'bun, begitu ia biasa disapa. Ia dikenal sebagai guru para habaib di daerah Malang dan sekitarnya. Beliaulah yang mendirikan pondok pesantren Darun Nasihin yang berada di kota Dingin Lawang. Semua orang yang berhubungan dengan ilmu pasti mengenalnya. Pondok pesantren ini termasuk salah satu pesantren habaib tertua di Indonesia. Sudah tak terhitung lagi banyaknya alumni Darun Nasihin yang menjadi tokoh-tokoh ulama di berbagai daerah di Indonesia. Mereka selalu mengibarkan bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berjalan di atas thariqah Alawiyah dimanapun tempat mereka berada. Karena pendirinya, Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bun selalu menekankan kepada anak muridnya akan pentingnya selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah terkonsepkan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta selalu menapak tilasi para salafun sholihin yang bermuara pada thariqah Alawiyah. Nama Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bun juga tak pernah hilang dari hati kaum muslimin di kota Malang sampai saat ini. Suatu malam, seorang pria dewasa bergegas mendatangi rumah Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, seorang alim dan merupakan tokoh aulia di kota Surabaya, yang juga guru pria tersebut. Setelah berjumpa dengan Al-Habib Abu Bakar, ia menyampaikan perihal kesukaran teramat sangat yang dialami istrinya yang akan melahirkan. Begitu beratnya kesukaran yang dirasakannya, bahkan membuat istrinya itu sampai beberapa kali jatuh pingsan. Al-Habib Abu Bakar kemudian memberikan air yang telah dibacakan doa kepada pria tersebut untuk diberikan kepada istrinya. Setelah pria itu sampai di rumah, air yang telah diberi doa tersebut segera diminumkannya kepada sang istri. Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak seberapa lama masa-masa sukar itu pun dapat terlewati. Malam itu pada hari Rabu tanggal 9 Zulhijjah 1327 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1909 Masehi di Surabaya, di sebuah rumah yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari Masjid Ampel. Sang istri kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dengan selamat. Berdasarkan amanat dari Al-Habib Abu Bakar, beberapa hari kemudian dilangsungkanlah akikah dengan menyembelih 2 ekor kambing. Pesannya pula, penyelenggaraan walimatul akikah tanpa mengundang seorang pun, kecuali sanak keluarga ibu si bayi saja. Walimatul akikah itu sendiri kemudian dihadiri oleh Al-Habib Abu Bakar. Ia pula yang kemudian memberikan nama Muhammad, yang disertai dengan pembacaan zikir dan doa sebagaimana lazim dilakukan pada saat tasmiyah. Ia juga banyak mendapat pelajaran dan manfaat dari Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Berkat nadroh dan doa Al-Habib Muhammad Al-Muhdar itu, ia merasakan ada sesuatu yang dapat merubah hatinya. Al-Habib Muhammad Al-Muhdar sangat menyayanginya dan benar-benar memanjakannya karena ia melihat tanda-tanda kebesaran ada pada Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bun. Saat itu Al-Habib Muhammad Al-Muhdar memberikan hadiah sebuah jam kantung bermerek Sima. Lalu beliau mengusap-ngusap kepala dan dada Al-Habib Muhammad Ba'bun seraya mendoakannya, melengkapi kebahagiaan yang ia dapat. Al-Habib Aqil bin Ahmad bin Aqil, pengurus madrasah waktu itu, memberitahukan kepadanya bahwa pada tahun itu juga ia diangkat menjadi guru tetap di Madrasah Al-Khairiyah. Setelah menjadi guru tetap di Madrasah Al-Khairiyah, ia menyampaikan pelajaran di pagi dan sore hari di madrasah. Selain kesibukannya di madrasah, ia juga memberikan ceramah di banyak tempat serta menerjemahkan bahasa Arab dari ceramah para mubalik yang datang dari luar negeri, seperti saat kedatangan Adai Syekh Abdul Alim As-Silbi dari India, dan masih banyak lagi mubalik dari luar negeri yang beliau terjemahkan. Selain belajar di madrasah, Al-Habib Muhammad Ba'bun Muda
bersama Al-Habib Ali, putra Al-Habib Abu Bakar bin Yahya, sangat rajin menghadiri acara ruha yang digelar oleh Al-Habib Muhammad Al-Muhdar. Ia juga membaca beberapa kitab di hadapan Al-Habib Muhammad Al-Muhdar, termasuk menyandungkan bait-bait syair dalam kitab Ar-Rasyafat Gubahah Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Di akhir tahun ajaran, tepatnya pada bulan Sya'ban 1343 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1925 Masehi, para pelajar Madrasah Al-Khairiyah yang lulus menerima ijazah kelulusan yang dibagikan langsung oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Saat itu juga ia juga menerima ijazah kelulusan, dan bersamaan dengan itu ia mendapatkan pengukuhan atas prestasi istimewa sebagai siswa terbaik. Meski telah meraih kesuksesan, ia tidak berhenti menuntut ilmu. Selain kepada ayahandanya sendiri, Al-Habib Husain Babud, yang banyak mengajarkan bidang tasawuf dan tarik, ia juga berguru antara lain kepada Syekh Ali bin Ahmad Babubay, Syekh Abdullah bin Muhammad Bamazro, Al-Habib Zafar bin Zain Ayyuddin. Apabila ada kesempatan luas, ia pun menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah pemesan tokoh ulama dan aulia di zamannya yang berada di berbagai kota di Nusantara ini. Di hadapan mereka, Al-Habib Muhammad membaca kitab-kitab para salafun sholihin sebagai tabarukan, meminta ijazah serta memohon doa. Mereka melihat dalam diri Al-Habib Muhammad muda ada kesungguhan dan keseriusan dalam menuntut ilmu. Di antara ulama dikunjunginya itu adalah Al-Habib Ahmad bin Thalib Al-Atas Pekalongan, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Absi Kuitang Jakarta, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Handan, Al-Habib Zahir bin Ali Al-Zuhri, Al-Habib Abdurrahman bin Zain Bambun, Al-Habib Zain bin Muhammad Bambun, serta masih banyak tokoh-tokoh ulama yang kerap beliau kunjungi.